Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fairul Raffi. Saya sebagai perwakilan dari kelompok dengan proyek Onyx Cinema. Eh, dan di sini saya akan menunjukkan atau mendemonstrasikan cara kerja dari website Onyx Cinema sendiri. Yang pertama itu eh, dimulai dari menu login. Aku akan menunjukkan fitur admin terlebih dahulu. Jadi untuk admin itu menggunakan akun yang sudah di-set dari database sebelumnya. Dan di admin itu ada beberapa fitur, yaitu pertama dashboard, movies, manage studio, schedule atau jadwal, validasi, report, review, dan logout. Dan untuk dashboard itu kurang lebih seperti ini. Ada film yang segera tayang dan sedang tayang. Dan bisa cek pesanan dan juga tambah film. Dan rekap pendapatan dan juga konfirmasi. Oke, langsung aja ke movies. Dan di sini itu kita bisa yang namanya menambah ataupun mengedit dan juga menghapus film. Ingin mengedit itu tinggal seperti ini. Misal mau ganti namanya menjadi Fortnite 2 dan durasinya 110 menit. Dan itu bisa langsung ubah perubahan. Langsung akan berubah. Dan apabila tambah film baru, bisa langsung choose file. Bebas. Misal kita menggunakan foto ini dan kita tulis nama judulnya, sinopsis singkat, contoh kita taruh 90 menit dan tanggal rilisnya sekarang. Dan jika kita tambahkan itu ORV2 akan muncul di sini. Dan apabila ingin hapus bisa dihapus langsung aja. Oke, selanjutnya di studio. Jadi kita bisa melihat layout dari tempat duduknya dan mengedit jumlah kursinya. Misal untuk Dolby kita menggunakan baris dan kursi per barisnya itu 10. 10 baris dan tiap barisnya itu ada 10. Dan IMAX itu kita 10 baris sampai 15. Dan untuk regular kita coba menggunakan 10, ininya juga 10. Dan kita coba lihat visual denahnya dan akan disesuaikan dengan yang tadi, lebih kecil dan lebih. Oke. Selanjutnya untuk jadwal itu kita bisa CRD juga, bisa mengedit seperti tadi dan menghapus salah satu jadwal. Dan untuk menambah jadwalnya itu bisa pilih filmnya. Misal kita mau film One Piece, pilih studio IMAX, tanggalnya kita ambil tanggal 7, jamnya paling akhir, dan harga tiketnya kita set karena ada bentrok berarti kasih tanggal lain, tanggal 9. Dan jika kita cek di tanggal 9 itu bakal muncul yang tadi. Oke, selanjutnya untuk sistem validasi dan riwayat transaksi. Nah, untuk validasi sendiri itu jika ada customer yang ingin membayar, dia bakal masuk ke sini dan admin perlu meng-ACC ataupun tidak dari pembayaran tersebut. Dan ACC-nya di sini. Dan ini adalah laporan penjualan. Oke, dan ini adalah review. Jika ada customer review, dia bakal masuk ke sini serta rating bintangnya. Oke, mungkin segitu aja fitur dari admin. Kita bakal lanjut ke fitur dari uh, user atau customer. Yang pertama itu kita bisa register jika tidak punya akun. Kita coba contohkan register dulu. Kita menggunakan nama saya dulu, Raffi dan Raffi@gmail.com. Dan untuk password itu harus 6 karakter dan minimal 1
eh, huruf kapital kita 1 2 3 4 5 dan ini A. Nah, untuk passwordnya sendiri itu bakal langsung kena hashing menggunakan sistem hashing MD5. Coba pakai ini. Oke, dia dan coba kita, oh ya, di eh, user sendiri itu ada beberapa fitur yaitu home atau dashboard yang menampilkan kurang lebih tampilan awal. Lalu ada movies yang menampilkan semua filmnya, ada film apa aja, dan dashboard itu dashboard dari pengguna sendiri, dan kontak untuk ya ini berisi tim-tim dari kelompok kita. Itu ada Ahmad Khairil Anwar dengan NIM 24098, Rizwan Tijan Abdul Ma'wa dengan NIM 125, Hasnah Latifiyah Agisni dengan NIM 24130, dan saya Rifki Fairul Raffi dengan NIM 201, dan Sabrina Nurhaliza dengan NIM 204. Oke, ini buat perkenalan kelompok kita. Lanjut ke alur pembelian film. Coba kita memesan film dopamin ini dan akan menunjukkan ulasan. Karena di database itu tidak ada ulasan, jadi ini bakal nol. Dan ini rata-rata dari ulasannya. Kita pilih studio, coba regular VD, jadwalnya tanggal 2 dan jumlah tiketnya kita beli 2. Lanjut. Maka di sini langsung diarahkan ke menu pilih layout atau pilih kursi. Coba kita pilih kursi yang J9 dan J10 dan tidak bisa memilih kursi lagi karena kita cuma pilih 2 tadi. Dan total harganya 10.000. Dan ini dia tampilan untuk kode pembayaran. Dan semisal kita perlu menunjukkan ini ke admin atau pegawai untuk di ACC atau melakukan pembayaran. Kita bisa kembali ke dashboard di sini dan untuk status pembayaran ini menjadi pending. Oke, coba kita masuk ke admin lagi. Dan di admin itu bakal muncul notifikasi yaitu satu ke validasi. Dan di sini kita bisa memilih untuk meng-ACC pesanan itu ya, pembayaran ini atau dibatalkan. Coba kita terima. Oke, kalau sudah diterima, dia bakal masuk ke pesanan atau pendapatan hari ini. Dan itu masuk ke sini. Dan pelanggannya itu langsung masuk ke laporan. Oh ya, dan di laporan itu bisa ekspor eh, laporan secara Excel atau CSV. Oke, coba kita cek di menu user lagi. Kita cek di dashboard dan ya status sudah dikonfirm, sudah dibayar. Dan setelah melakukan pembayaran, itu kita bisa memberikan review ke filmnya itu. Kita bisa memberikan beberapa bintang, coba kita kasih bintang 3. Dan kita bisa memberikan ulasan semisal filmnya biasa saja, overrated maybe. Kita bisa kirim review, dan untuk reviewnya itu bisa ditampilkan di menu filmnya. Misal kita udah review, itu bisa muncul di sini yang kita komen tadi, atau bisa muncul di halaman admin. Coba masuk admin lagi. Ke bagian all reviews. Dan ya itu udah muncul, kita tadi mengkomen di film Dopamin dengan rating 3 dan komentarnya filmnya overrated dari
user ini dari tanggal segini. Oke, kurang lebih itu sih semua fitur dari atau demonstrasi project dari project kita yang kali ini. Dan untuk cuplikan kodenya itu kurang lebih ada segini banyak. Oke, itu untuk strukturnya itu ada admin untuk menyimpan fungsi-fungsi dari jadwal movie studio CSV, dashboard admin, manage jadwal, manage movie, manage studio, dan tampilan-tampilan lainnya. Dan di aset itu untuk menyimpan eh, poster-poster dari semua filmnya, misalnya di Boboiboy, Conan, dan lain-lain itu tersimpan di menu aset dan image. Selanjutnya di customer itu ada seluruh tampilan atau fungsi-fungsi untuk diakses customer, misal di beli tiket, kontak, dashboard customer, index, dan lain-lain. Dan di rootnya itu kita menyimpan SQL atau database-nya. Dan function untuk seluruh fungsi-fungsi yang ada yang dipakai di menu admin maupun di customer. Lalu ada koneksi untuk mengkoneksikan dari database ke project kita, dan ini menu login untuk keseluruhan. Ini logo project kita, ini menu logout, ini readme sebagai ya perkenalan kelompok kita dan nama lengkap, name, dan juga user GitHub. Dan selanjutnya ada menu register di sini. Dan ya itu kurang lebih itu dia untuk demonstrasi full dari website kita. Eh, saya sebagai perwakilan kelompok Onyx Cinema meminta maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang salah saat penjelasan atau demonstrasi video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.